Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Vivi Andriani, NIM 23811301178. Video ini saya buat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Metode Studi Islam dengan dosen pembimbing Bapak Ansyarullah MPD. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang fikih, yaitu salah satu bab yang kami pelajari pada mata kuliah Metode Studi Islam semester 2. Karena keterbatasan durasi yang ditentukan, maka saya hanya akan menjelaskan tentang konsep fikih dan periodisasi perkembangan ilmu fikih. Berikut pemaparan saya. Oke, yang pertama adalah konsep fikih dalam Islam. Kata fikih adalah bentuk dari kata fikhun yang secara bahasa merujuk pada kata fahmun amik, yaitu pemahaman yang mendalam yang menghendaki pengerahan potensi akal. Ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam secara khusus yang membahas aturan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Definisi fikih secara istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga tidak pernah bisa ditentukan satu definisi yang tunggal. Berikut ini saya paparkan beberapa definisi fikih yang dikemukakan oleh ulama usul fikih. Yang pertama, ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Definisi ini muncul dikarenakan kajian fikih yang dilakukan oleh fuqaha menggunakan metode-metode tertentu seperti qiyas, istihsan, istihzab, istislah, dan sa'duz zariyah. Kemudian definisi yang kedua adalah ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah atau wajib, larangan atau haram, pilihan atau mubah, anjuran untuk melakukan sesuatu atau sunnah, maupun anjuran untuk menghindarinya atau makruh yang didasarkan pada sumber-sumber syariah, bukan akal maupun perasaan semata. Kemudian definisi yang ketiga adalah ilmu tentang hukum syariah, yaitu tentang perbuatan manusia yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Dari sini bisa dimengerti bahwa fikih merupakan hukum syariah yang lebih bersifat praktis. Pembahasan yang kedua adalah tentang periodisasi perkembangan ilmu fikih. Menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf yang wafat tahun 1357 Hijriah atau 1956 Masehi, perkembangan fikih Islam terbagi menjadi 4 periode, yakni periode Rasulullah, periode sahabat, periode tadwin, dan periode taklid. Di periode Nabi Muhammad adalah masa fikih Islam mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjelma ke alam perwujudan. Sumber asasi yang ada pada masa ini adalah Al-Quran dan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada periode ini, walaupun usianya tidak panjang, namun mampu meninggalkan dampak kuat dan kesan-kesan serta pengaruh yang signifikan bagi perkembangan hukum Islam itu sendiri. Periode yang kedua adalah periode sahabat. Pada periode ini, Islam sudah semakin luas dan dianut oleh orang-orang yang tinggal di wilayah yang jauh dari pusat Islam itu sendiri. Periode yang ketiga adalah periode tadwin, di mana pemerintahan Islam mengalami pergantian. Pada masa ini pula muncul mazhab-mazhab fikih yang mampu mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Periode yang terakhir adalah periode taklid, yaitu masa ketika semangat para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah dan mereka kembali pada dasar tasyri'. Para fuqaha mulai mempropagandakan mazhab dan aliran mereka masing-masing.
Mereka menulis kitab-kitab yang menjelaskan keistimewaan imam mereka masing-masing dan memberi fatwa bahwa orang yang bertaklid tidak boleh menggabungkan madhab satu dengan madhab lainnya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.